Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Ryoga Nares Channel. Ini kemarin saya diberi ular sama tetangga hasil rescue. Kebetulan pas dia minta tolong itu di saya pas sedang piket. Jadi dia minta tolong ke tetangga yang lain yang berani mengambil ular ini. Terus diberikan sama saya, cuma belum sempat saya review. Kebetulan saya di rumah juga punya ular Gonyosoma oxycephalum ini yang hasil rescue yang dulu itu. Jadi nanti kita akan sedikit membahas mengenai perbedaan ular-ular ini. Jadi ular hijau yang sering ditemukan itu kan ada 3. Ada yang tidak berbisa, berbisa rendah, kemudian ada yang berbisa tinggi. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Simak videonya ya guys. Oke, kita buka dulu. Ini wadahnya, wadah aquanya. Kita nggak tahu karakternya ya, ini kemarin ditangkap tuh galak atau enggak, saya nggak tahu. Tapi karena ini ular berbisa rendah, ini nggak masalah kalau kita menangkapnya pakai tangan kosong. Lihat ini, lumayan sih. Ini dia ular pucuk atau Aheutula prasina. Ini ular aktif pada siang hari ya teman-teman. Dia kalau terancam dia akan membentuk seperti huruf S ini. Lihat, ini dia merasa terancam. Kemudian akan muncul, kalau dia merasa terancam itu akan muncul ini corak-corak cantik sekali yang berwarna biru ini, biru bergaris-garis ini. Dan ular ini mampu panjang mencapai 1,5 meter. Cuma dia untuk ular ini jadi dia kecil ya, kecil ramping seperti ini, jadi tidak bisa besar. Kemudian untuk kepalanya ini dia berbentuk seperti anak panah atau busur panah. Lihat, ini seperti ini ularnya. Ini ular yang pertama, ular hijau yang pertama, yang ular pucuk atau ular dadung biasanya orang menyebutnya. Nama latinnya atau nama ilmiahnya Aheutula prasina. Ular ini berbisa rendah, efek gigitannya paling cuma gatal di tangan dan bengkak sedikit lah. Nih cirinya seperti ini. Jadi ini penampakan ular pucuk dari dekat. Kenapa dinamakan ular pucuk? Karena bentuk tubuhnya yang menyerupai pucuk-pucuk tanaman yang panjang dan hijau cerah, maka ular ini sering disebut dengan ular pucuk. Kepala ular ini berbentuk seperti anak panah serta tinggal di pepohonan, tanaman ataupun semak-semak. Ular ini memiliki bisa rendah tetapi tidak sampai mematikan bagi manusia. Ular ini aktif pada siang hari. Mangsa utama ular ini berupa katak, bisa berupa burung-burung kecil dan juga cicak yang berada di pepohonan. Panjang maksimal ular ini bisa mencapai 1,5 meter lebih. Namun ular ini tipe ular yang kecil, jadi tubuhnya tidak bisa besar. Penyebaran ular pucuk ini cukup luas di Asia. Ular ini banyak ditemukan di India, Cina, dan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Filipina. Meskipun untuk pertama kali jika ular ini baru saja ditangkap, ular ini cukup agresif, namun jika dipelihara, ular ini juga bisa jinak teman-teman. Dan biasanya jika ular ini bertemu dengan manusia di alam, ular ini biasanya akan lebih memilih untuk kabur. Ular ini akan menyelinap di antara dedaunan pepohonan, antara pohon yang satu dan pohon lainnya. Kemudian ini yang kedua ada ular Gonyosoma oxycephalum. Ini sering disebut juga dengan ular bajing ya teman-teman. Ular bajing habitatnya sama, ini berada di pepohonan. Ini yang ular pucuk. Kemudian itu yang ular bajing. Lihat untuk perbedaannya. Kalau ular bajing dia tuh lebih besar. Kemudian bentuk kepalanya pun berbeda. Jadi dia kepalanya seperti itu dan lidahnya berwarna biru. Kemudian di ekornya itu biasanya berwarna abu-abu seperti itu. Kalau ular pucuk beda ya. Jadi dia itu ini berwarna hijau polos karena ini merasa terancam saja, jadi dia ada
warna seperti dadu ini. Kemudian ada garis putihnya juga. Kalau yang ular bajing ini dia bisa mencapai panjang sampai 2 meter lebih lah. Lihat. Nih kalau ular Gonyosoma oxycephalum ini dia cenderung sangat temperamen sekali. Ini sudah posisi menyerang dia itu. Ini kalau terkena sentuhan sedikit saja pasti dia gigit nih. Ya. Lihat perbedaannya sama ular pucuk ini. Ini dia. Dan kedua ular ini sama-sama aktif pada siang hari. Kalau yang ini Aeotula prasina atau ular pucuk atau ular dadung ini dia mangsa utamanya berupa cicak-cicak pohon. Kemudian jika yang sudah besar dia bisa memangsa burung-burung kecil juga. Kalau yang ular Gonyosoma oxycephalum ini atau ular bajing dia biasanya memangsa mamalia kecil yang berada di pohon dan juga biasa memangsa burung-burungnya. Jadi ularnya ini sudah saya pelihara kapan ya? Terakhir 1 mingguan lah, 1 mingguan. Cuma itu sudah saya berikan kandang, sudah saya set kandangnya tapi belum mau makan juga. Jadi karena sudah hampir 1 minggu belum mau makan, besok kita rilis saja barengan sama ular ini. Besok akan kita rilis ularnya. Kita coba menggigit. Ternyata masih punya tenaga menggigit ya ular ini. Lihat, ciri-ciri ular ini dia saat terancam dia akan memipihkan lehernya seperti ini. Tandanya dia merasa terancam. Ya, dia memipihkan badannya. Masih karakternya masih sama ya seperti kemarin saat masih sama seperti kemarin saat kita menemukannya. Jadi dia masih bertenaga. Saya kira sudah karena dia nggak mau makan dan ada bekas seperti pukulan benda tumpul ini di sini. Jadi dia sakit. Jadi ini perbedaannya sangat signifikan ya. Ular bajing dan ular pucuk. Yang ular bajing Gonyosoma oxycephalum, kemudian ular pucuk ini Aeotula prasina. Yang ular bajing tidak berbisa dan ular pucuk ini berbisa rendah. Lihat. Jadi sudah kita jelaskan satu, yang pertama yang ini dulu ya tadi. Yang ular hijau yang umum ditemukan itu ada 3 macam. Kalau di khusus di Jawa ataupun Jogja ini biasanya yang sering ditemukan. Yang pertama adalah ini ular pucuk atau ular dadung namanya Aeotula prasina, yang ini berbisa rendah. Kemudian ular bajing ini Gonyosoma oxycephalum, dia tidak berbisa tapi mampu panjang mencapai 2 meteran lah, bisa mencapai 2 meteran. Dan ada 3 varian warna biasanya kalau ular Gonyosoma ini. Jadi yang pertama adalah yang green, yang warna hijau seperti ini. Kemudian ada yang kedua warna silver, dia berwarna abu-abu. Kemudian yang ketiga berwarna kuning kecoklatan ya, gold. Kemudian yang ketiga ular hijau yang umum dijumpai itu ada ular albu Trimeresurus albulabris atau viper pohon. Itu ular hijau ekor merah, sering disebut juga dengan nama ular bangkai laut atau ular dadung luwuk. Nah, kalau ular dadung luwuk sendiri atau ular bangkai laut, dia itu mempunyai ciri fisik berwarna hijau. Kemudian badannya sudah sangat berbeda dengan kedua ular ini. Dia itu mempunyai badan yang pendek, itu panjang maksimal mungkin hanya sekitar 80 cm. Kemudian tubuhnya agak gumpal ya, jadi dia itu muntah lah istilahnya. Kemudian kepalanya ini berbentuk segitiga. Jadi terlihat sekali perbedaannya antara ular Gonyosoma ini, kemudian ular pucuk dan juga ular dadung luwuk sendiri. Jadi beda sekali.
Ular dadung luwuk sendiri itu biasanya aktif pada malam hari. Kemudian mangsa utamanya juga dia bisa berupa burung-burung kecil juga, mamalia kecil juga bisa. Cuma kabur nih. Kalau kedua ular ini kan panjang ya. Ya, bisa panjang. Ini juga bisa panjang, cuma mungkin panjang maksimal cuma 1,5 meter lah. Jadi dia udah kurang jumbo. Kalau yang ini dia masih bisa panjang lagi, masih bisa mencapai panjang 2 meteran. Kemudian kedua ular ini kan aktif pada siang hari. Kalau ular viper pohon, ular Trimeresurus alblabris yang khususnya sering ditemukan di Jogja ataupun di Jawa, dia aktif pada malam hari dan seringkali muncul itu berada di area semak-semak dan pepohonan yang tidak terlalu tinggi lah. Kalau ular ini ular bisa mengejar ya, dan larinya bisa cepat. Kalau yang ini, kalau ular dadung luwuk sendiri itu dia lebih cenderung ke anteng ularnya, cuma dia kalau merasa terprovokasi dia juga agresif, bakalan menyerang. Sama seperti kedua ular ini pun juga dia kalau merasa terprovokasi bisa menyerang, cuma karena ini sudah tangkapan beberapa hari yang lalu dan lemas mungkin, jadi dia terlihat jinak seperti ini. Beda sama yang ini ya. Kalau ular gonyosoma ini memang karakternya memang bingasan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu pembahasan mengenai 3 ular hijau yang mungkin sering kita temukan di lingkungan kita. Jadi ada yang berbisa rendah, ada yang berbisa tinggi, ada yang tidak berbisa juga. Semoga video ini bermanfaat supaya teman-teman yang belum tahu mengenai ular-ular hijau itu ada apa saja, jadi nanti biar bisa mengidentifikasi ular tersebut, yang mana yang berbisa, yang mana yang berbisa rendah, yang mana yang berbisa tinggi ataupun yang tidak berbisa. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. See you guys kesempatan video berikutnya.